Selanjutnya untuk yang notasi pertidaksamaan kelima dan keenam. Jadi kalau yang 5, 6, 7, 8 ya, ini notasinya akan kalian lihat ada dua bilangan, yaitu AB. Nanti kalian akan lihat A, B begitu. Cuman dia dibatasinya oleh kurungnya. Untuk yang 5, kalau ini kurungnya lengkung semua, berarti otomatis tidak menggunakan tanda sama dengan begitu. Sedangkan kalau dia ditulis ke dalam bentuk notasi lain ya, jadi A kurang dari X kurang dari B. Dan ini sudah menjadi aturan ya dalam matematika. Saya ulangi, kalau A kurung lengkung A, B kurung lengkung, itu maknanya A kurang dari X kurang dari B dan tidak ada sama dengan. Terus kalau kita buat garis bilangan, kalian bisa lihat ya, ini A di kiri, kemudian B di kanan. Mereka tidak ada sama dengan berarti tidak penuh, kemudian mereka dihubungkan antara A dan B seperti itu. Contohnya begini, ada negatif 3, misalkan negatif 1 ya, ini kurungnya lengkung semua. Maka kalau ditulis berarti negatif 3 kurang dari X kurang dari negatif 1 begitu. Dan kalau dibuat garis bilangan berarti seperti ini tidak penuh karena nggak ada sama dengan ya. Jadi negatif 3 di kiri, negatif 1 di kanan, harus urut. Kemudian kita hubungkan negatif 3-nya dengan negatif 1, seperti itu. Untuk yang nomor 6, ada kurung kotak A, B kurung kotak gitu. Ini kurung kotak kan tadi saya jelaskan bahwa itu nanti akan menggunakan tanda sama dengan. Jadi kalau kita tuliskan ke dalam bentuk notasi lain, A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B begitu. Dan ini penulisan notasinya sudah baku begitu. Terus kalau kita buat garis bilangan jadinya seperti ini. Kita buat A urut ya di kiri, kemudian B di kanan, dan karena ada sama dengan dia penuh, kemudian dihubungkan. Contohnya adalah kurung kotak dari setengah, misalnya negatif sepertiga, mohon maaf, misalkan 2 begitu, kurung kotak. Maka kalau kita buat ke notasi lain jadinya min sepertiga kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2 begitu. Kalau kita buat garis bilangannya ya, harus urut. Yang di kirinya adalah min sepertiga, yang di kanan adalah 2. Karena mereka ada kurung kotak, berarti kan dia sama dengan dan penuh. Dan kita hubungkan. Nah, gitu. Berikutnya adalah notasi dari pertidaksamaan yang terakhir, nomor 7 dan 8. Kalian perhatikan yang nomor 7, kurung kotak A, B kurung lengkung. Berarti nanti yang kurung kotak ini ada sama dengannya dan dia itu dekatnya si A. Sedangkan yang B ya, dia itu tidak pakai sama dengan dan dekat dengan B. Kalau kita tuliskan ke dalam notasi berarti jadinya A kurang dari sama dengan, lihat nih ya, ada sama dengan dan dekat dengan A. A kurang dari sama dengan X kurang dari B. Kalau kita buat di garis bilangan berarti seperti ini. A di kiri, B di kanan, kemudian A-nya itu karena ada sama dengan penuh, B-nya tidak penuh, ya kan? Jadi kita hubungkan seperti itu. Contohnya adalah misalkan ada 6 ya, kurung kotak 6,8 kurung lengkung. Maka kalau kita tulis ke notasi lain jadi 6 kurang dari sama dengan X kurang dari 8. Terus kita buat garis bilangan, jadi ini penuh 6 ya, kemudian sebelahnya 8 tidak penuh, terus dihubungkan seperti itu. Kemudian yang nomor 8, kurung lengkung A, B kurung kotak. Dan kalian lihat ya, ini yang A itu kurungnya lengkung, berarti dia tidak pakai sama dengan, sedangkan B-nya kurung kotak, berarti pakai sama dengan. Ditulisnya ke bentuk lain jadi A kurang dari X kurang dari sama dengan B. Kalau kita buat ke garis bilangan jadi seperti ini, A-nya tidak penuh ya, kemudian B-nya penuh dan dihubungkan. Contohnya misalnya kita ambil ini akar 2 ya, koma misalkan
21. Nah, begini. Kurung lengkung akar 2,21 kurung kotak. Berarti kan akar 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 21. Begitu. Kemudian kalau kita buat di garis bilangan, berarti akar 2-nya tidak penuh, 21-nya kita buat penuh seperti ini. Ya, penuh. Kemudian kita hubungkan mereka. Begitu. Oke, kita lanjut ke konsep yang selanjutnya. Ini tentang penyederhanaan notasi. Dan ini saya buatkan langsung ke contoh soal biar lebih sederhana. Nomor 1, X lebih dari 3 dan X lebih dari sama dengan 7. Ini mintanya disederhanakan, bentuknya jadi apa? Jadi kalau kita disuruh menyederhanakan seperti ini, kita buat di garis bilangan saja biar lebih mudah, biar kelihatan bentuknya seperti apa. Oke, kita buat dulu garis bilangan dan kita buat yang urut antara 3 dan 7. 3 itu kan di kiri, dan kalian lihat ini tidak ada sama dengan, berarti tidak penuh. Kemudian 7-nya di kanan dan kalian lihat itu penuh, ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, lebih dari itu panahnya ke kanan. Kita buat ke panah ke kanan gitu. Sedangkan 7 juga lebih dari, berarti panahnya juga ke kanan. Nah, kalian perhatikan di sini garis yang sudah terbentuk, maka otomatis di sini tidak ada garis, ya kan? Di sini cuma hanya satu garis, cuma ada satu garis. Sedangkan di lingkungan sini ada 2 garis. Ya ini. Berarti bagaimana penyederhanaannya? Penyederhanaannya adalah kita pilih garis yang saling berpotongan atau saling mengisi satu sama lain, atau bisa dikatakan paling banyak kena garis, paling banyak ada garis. Dan kalian lihat ternyata yang paling banyak garis di sini nih, panahnya ke kanan. Jadi kita tulisnya adalah simbolannya X lebih dari sama dengan 7. Begitu. Sedangkan yang nomor 2, ya, ada X kurang dari min 5 dan X kurang dari 2. Berarti kita buat aja garis bilangan. Kita urutin aja dari yang terkecil, berarti min 5. Ya, begini. Di kirinya 2. Begitu. Dan karena mereka nggak ada sama dengan, berarti mereka juga tidak penuh semua. Dan kita lihat ternyata min 5 ini panahnya ke kiri, ya, karena kurang dari. Kemudian X kurang dari 2 juga panahnya ke kiri. Ya, terserah kalian mau nulisnya ke atas sini, ya, atau ke bawah sini, nggak masalah. Nanti akan tetap kelihatan mana yang paling banyak kena garis. Dan kalian lihat ternyata yang paling kena garis ini nih, lingkungan sini. Jadi kita lihat panahnya ke kiri, berarti nanti kurang dari dan tidak penuh, berarti X kurang dari min 5. Begitu. Ini penyederhanaan nomor 1 dan 2. Kita lanjut ke penyederhanaan soal yang lain, yaitu yang nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 itu ada X kurang dari 6 dan X lebih dari min 2. Oke, kita buat garis bilangannya saja langsung ya, biar lebih mudah. Antara 6 dengan min 2, berarti yang lebih kecil itu min 2. Berarti dia di kiri, seperti ini. Kita buat min 2 di kiri, 6 di kanan. Dan mereka tidak ada sama dengan, berarti mereka tidak penuh. Kemudian ini min 2 karena lebih dari panahnya ke kanan, seperti ini. Sedangkan X kurang dari 6 berarti panahnya ke kiri, seperti ini. Ya. Dan konsep yang tadi kita gunakan lagi. Di sini bagian sini ini cuma ada satu garis, sedangkan di tengah ada 2 garis, yang di kanan hanya ada 1 garis. Kita simpulkan bahwa penyederhanaan itu yang paling banyak kena garis atau saling berpotongan. Sebenarnya ini kalau dituliskan ke bentuk lain bisa seperti ini jadinya. Ini min 2, ini 6. Ya, kemudian dia min 2 ke 6 dihubungkan. Nah, jadi ini konsepnya sama dengan yang penulisan notasi sebelumnya. Dan kita tulis jadinya adalah min 2 ya, O kurang dari X kurang dari 6 dan dia tidak penuh. Begitu. Sedangkan yang soal yang nomor 4 ada X lebih dari sama dengan 1 dan X kurang dari 8. Untuk penulisannya berarti kita urutin dulu. 1/5-nya di kiri dia penuh karena ada sama dengan, sedangkan 8-nya tidak penuh di kanan, 8. Begitu ya.
Kemudian panahnya 1/5 ini ke kanan dan panahnya 8 ke kiri. Gitu. Dan tadi saya bilang ini sebenarnya bisa disederhanain lagi. Jadi seperti ini. Ya, penuh 1/5, kemudian 8, mereka dihubungkan. Nah, gitu. Dan lihat, kalian lihat di 1/5-nya kan tadi penuh, berarti nanti pakai sama dengan 1/5 kurang dari sama dengan X kurang dari, tidak pakai sama dengan ya, karena tidak penuh, kurang dari 8. Begitu.